minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul 'azim. Ta'zim, penghormatan kami kepada Bapak Dr. Abdul Syukur selaku dosen pembimbing kami yakni di mata kuliah Filsafat Islam, dan penghormatan kami kepada kawan-kawan semua, terkhusus kepada kawan-kawan yang tengah berjuang, kawan-kawan seperjuangan dengan kami, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan kemudian kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya adalah Azwar Sani. Saya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4 di IAIN Takengon. Baik, di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang filsafat atau pemikiran falsafah seorang filsuf muslim, yakni filsafat daripada Suhardi, di mana nantinya dalam tata cara kami menguraikan pemikiran daripada filsafat Suhardi banyak kesalahan atau kejanggalan, kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kawan-kawan, terkhusus kepada kawan-kawan pendengar, kemudian kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami, kemudian Bapak, mohon maaf, kita perbaiki sama-sama supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sini ke depan. Baik, sebelum kita masuk kepada pemikiran daripada filsafat Suhardi, alangkah baiknya kita masuk ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yakni pembahasan tentang biografi daripada sang filsuf muslim yakni Suhardi. Nama beliau adalah Syihabuddin Yahya ibnu Amirak Abu Al-Futuh Suhardi. Beliau lahir di kota Persia atau di negara Persia bagian barat pada tahun 549 Hijriah atau setara dengan 1154 Masehi. Kemudian beliau wafat di daerah Aleppo, yakni bertepatan pada tahun 587 Hijriah atau setara dengan 1191 Masehi. Baik, pembahasan yang pertama kita masuk terlebih dahulu kepada pemikiran daripada falsafah atau filsafat dari seorang filsuf muslim yakni Suhardi. Di dalam beliau berfilsafat, beliau lebih identik dengan menggabungkan dua konsep dalam filsafatnya. Yang pertama adalah falsafah, kemudian yang kedua adalah tasawuf. Kemudian beliau menggabungkan antara kajian filsafat kemudian kajian tasawuf. Mungkin kenapa beliau menggabungkan keduanya? Mungkin karena banyak di antara golongan-golongan ataupun banyak di antara penganut-penganut ataupun banyak di antara kedua penganut tersebut, antara penganut filsafat kemudian penganut tasawuf, ini saling bertentangan. Kemudian beliau berusaha untuk menggabungkan keduanya sehingga antara keduanya tidak saling menyalahkan satu sama lain, akan tetapi saling menghargai pendapat satu sama lain. Kenapa beliau menggabungkan antara filsafat kemudian tasawuf? Karena tidak ada lebih besar daripada cahaya sehingga menetapkan sentralitas daripada konsep cahaya untuk ontologi kemudian epistemologi eliminasinya. Baik, alhamdulillah sekarang kita masuk ke dalam pemikiran daripada filsuf Islam yakni Suhardi. Beliau hidup pada masa yang sangat tidak kondusif untuk terjadinya pemikiran bebas. Ia hidup pada abad ke-6 Hijriah di mana pengaruh pengkafiran Al-Ghazali masih sangat kentara. Pemikiran rasional maupun rasional Syiah sangat ditentang saat itu. Keadaan yang menjadikan Suhardi mendapat gelar Al-Maktul yang berarti dibunuh karena pemikirannya yang bertentangan dengan ideologi negara yang dia anut pada saat itu. Kenapa dikatakan beliau seperti itu? Karena beliau menggabungkan dua ilmuwan, dua pembahasan atau dua kajian, yakni penggabungan antara filsafat kemudian penggabungan antara filsafat kemudian penggabungan tentang tasawuf. Suhrawardi mulanya adalah seorang peripatetik yang akhirnya merubah menjadi seorang sufi sejati. Penggeseran pemikiran tersebut tidak dipandang sebagai perseteruan, melainkan sekedar upaya penyempurnaan. Filsafat tersebut sangat kering dari nuansa spiritual, tapi karya dengan argumen rasional. Pemaduan antara filsafat yang
telah tertara di atas tadi dengan mainstream sufi adalah keharusan dalam menyempurnakan konstruksi pemikiran. Upaya penyatuan itu dilakukan demi terbentuknya formasi filsafat iluminasi atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan filsafat secara irsyad atau filsafat secara isyraqi. Kemudian apakah filsafat secara isyraqi? Kita beralih kepada pengertian secara isyraq. Kata isyraq dalam bahasa Arab berarti sama dengan kata iluminasi dan sekaligus juga cahaya pertama pada saat pagi hari seperti cahayanya dari timur. Tegasnya, isyraqi berkaitan dengan keberagaman atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai imbangan kekuatan, kebahagiaan, kemudian keterangan, ketentangan, dan lain-lain yang membahagiakan. Lawannya adalah kegelapan yang dijadikan lambang keburukan, kesusahan, kerendahan, dan semua yang membuat manusia menderita. Semua yang membuat manusia menderita tersebut juga berdampak kepada filsafat dari dunia timur. Kemudian timur tidak hanya berarti secara geografis, tetapi awalnya adalah cahaya realitas. Dalam sistem filsafat iluminasi, Suhrawardi menurunkan jumlah istilah kunci bagi pemahaman sistem logika, epistemologi, fisika, psikologi, dan metafisika. Untuk epistemologi atau teori ilmu pengetahuan, Suhrawardi menurunkan istilah kaidah al-isyraqiyah, dan terhadap kandungan filsafat ia menyebut kaidah-kaidah al-isyraqiyah. Melalui istilah Suhrawardi merumuskan kembali pemikiran tentang logika, epistemologi, fisika, dan metafisika. Istilah lain yang diturunkan ialah musyahadakah al-isyraqiyah atau penyaksian dengan pencerahan untuk menyebut tahap terakhir pencapaian pengetahuan hakiki. Selain istilah tersebut, Suhrawardi juga menurunkan istilah idafah al-isyraqiyah atau kaitan tentang pencerahan untuk menguraikan hubungan tak terduga yang timbul antara subjek ataupun yang disebut dengan maudhu dan asas logis teori pengetahuannya. Selanjutnya adalah skema atau sumber-sumber pemikiran daripada al-isyraqi. Dalam bidang metafisika, Suhrawardi merupakan orang pertama dalam sejarah yang menegaskan perbedaan dua corak metafisika yang jelas, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum mencangkup pokok-pokok umum pembahasan yang baku tentang keberadaan atau kewujudan, kesatuan, substansi atau jauhar, eksiden, waktu, ruang, dan gerak. Adapun yang termasuk dalam metafisika khusus ialah pendekatan ilmiah baru untuk menelaah masalah suprarasional seperti kewujudan Tuhan, kemudian pengetahuan atau mimpi, sungguhan, pengalaman, pencerahan, tindakan khalqiyah. Salah satu ciri kekaidahan dalam struktural filsafat irsyaqiyah dalam bidang metafisika yang menonjol adalah dalam hal wujud dan esensi. Dalam pengantar Al-Talihat, Suhrawardi menulis tentang wujud dan esensi. Ia berpendirian bahwa tidak benar partikular merupakan tambahan bagi esensinya, karena esensi dapat dipikirkan terlepas daripada wujud. Sebuah wujud dapat dipikirkan secara langsung tanpa mengetahui apakah ia ada atau tidak ada identitas partikular yang manapun. Karena itu wujud dan esensi itu sama ataupun secara identik. Dalam kerangka filsafat iluminasinya, pembicaraan tentang wujud tidak dapat dipisahkan dari sifat dan penggambaran cahaya. Cahaya tidak bersifat material dan juga tidak dapat didefinisikan. Cahaya menembus ke dalam susunan setiap entitas, baik yang fisik maupun secara non-fisik, sebagai komponen yang esensial daripada cahaya. Sifat cahaya telah nyata pada dirinya sendiri. Ia ada karena ketiadaannya merupakan kegelapan. Semua realitas terdiri dari tingkatan-tingkatan cahaya dan kegelapan. Secara sesuatu berasal dari cahaya, berasal daripada segala cahaya. Jika tanpa cahaya semua menjadi kegelapan yang diidentifikasikan non-ekstansi ataupun secara adam, selanjutnya cahaya, segala cahaya disamakan dengan Tuhan. Bagi Suhrawardi, realitas sebagai atas, tipe cahaya dan kegelapan. Realitas terdiri dari tingkatan-tingkatan cahaya dan kegelapan.
Keseluruhan alam adalah tingkatan penyinaran dan tumpahan cahaya pertama yang bersinar, di mana sementara ia tetap tidak bergerak dan sama tiap waktu. Sebagaimana tren yang digunakan oleh Suhrawardi, cahaya yang ditopang oleh dirinya sendiri disebut Nur al-Mujarrad. Jika cahaya bergantung pada sesuatu yang lain disebut Nur al-Ardi. Pertama, cahaya dalam hal ini hanya terdekat ataupun Nur al-Aqrab, berasal dari cahaya segala cahaya. Cahaya pertama benar-benar diperoleh. Cahaya pertama memiliki karakter. Pertama ada sebagai cahaya abstrak. Kedua mempunyai gerak ganda. Ia mencintai dan melihat cahaya segala cahaya yang ada di atasnya dan mengendalikannya, serta menyinari apa yang ada di bawahnya. Ketiga, mempunyai sandaran, dan sandaran ini mengaplikasikan sesuatu atau mengaplikasikan sesuatu yang berbentuk dengan zat disebut barzakh, yang mempunyai kondisi. Zat dan kondisi bersama-sama berperan sebagai wadah bagi cahaya. Keempat, mempunyai semisal ataupun mempunyai kualitas atau sifat. Ia kaya dan menghubungkan dengan cahaya yang lebih rendah dan miskin dalam menghubungkan dengan cahaya segala cahaya. Ketika cahaya pertama diperoleh, ia mempunyai langsung terhadap cahaya segala cahaya tanpa durasi ataupun momen. Cahaya segala cahaya seketika itu juga menyinari dan begitu juga menyalakan zat dan kondisi yang dihubungkan dengan cahaya yang pertama. Cahaya yang berada pada cahaya abstrak pertama adalah cahaya yang menyinari dan paling menerima di antara semua cahaya. Proses ini terus berlanjut dan upaya kedua menerima dua cahaya. Yang satu berasal dari cahaya segala cahaya langsung, yang lain dari cahaya pertama. Cahaya pertama telah menerima dari cahaya segala cahaya dan berjalan langsung karena ia bersifat tembus akan cahaya. Hal yang sama terjadi cahaya abstrak ketika menerima cahaya. Kemudian yang keempat, satu langsung dari cahaya segala cahaya, satu lagi dari cahaya pertama, dan yang lainnya dari cahaya kedua. Proses ini berlanjut terus hingga seterusnya. Dan cahaya abstrak keempat menerima 8 cahaya. Cahaya abstrak kelima menerima 16 cahaya dan seterusnya. Mengenai cahaya yang berlipat ganda ini, esensi masing-masing cahaya yaitu kesadaran diri. Sebagian adalah cahaya-cahaya daripada pengendali, dan sebagian lainnya adalah cahaya-cahaya pengatur. Kemudian yang selanjutnya, pemikiran daripada filsafat Suhrawardi adalah menerima pencerahan daripada Tuhan. Suhrawardi mengemukakan beberapa metode untuk meraih pencerahan Tuhan ataupun meraih pencerahan daripada Isyraq, filsafat pemikiran al-Isyraq, yang mesti ditempuh oleh setiap orang dalam proses mendapatkan pencerahan. Pertama, tahapan persiapan untuk menerima pengetahuan iluminatif. Untuk menerima tahapan iluminatif, tahapan ini dimulai dengan aktivitas-aktivitas mengasingkan diri atau uzlah, paling tidak selama 40 hari. Bersiap diri untuk menerima nur ilahi dan seterusnya. Ia hampir sama dengan kegiatan aktivitas atau menjalani dunia. Dan sufiyah, hanya saja di sini tidak ada konsep ahwal dan maqamat. Melalui aktivitas seperti ini dengan kekuatan intuitif yang ada pada dirinya yang disebut dengan cahaya Tuhan, seseorang mengetahui realitas ekstansi daripada dirinya dan mengenal kebenaran iluminatif melalui ilham dan visi. Oleh karena itu, hal ini terdiri dari yang pertama, aktivitas tertentu semisal zikir dan lainnya. Yang kedua, kemampuan menyadari intuisi sendiri sampai mendapatkan cahaya ilahi. Yang ketiga adalah ilham. Tahap yang pertama membawa seseorang kepada tahap yang kedua, yaitu tahap penerimaan, di mana cahaya Tuhan memasuki wujud manusia. Cahaya ini mengambil bentuk sebagian serangkaian cahaya, menyingkap dan melalui cahaya tersebut pengetahuan yang berfungsi sebagai pondasi ilmu sejati yang diperoleh oleh manusia. Tahap yang ketiga adalah mengkonstruksi pengetahuan yang secara valid dengan menggunakan analisis,
diskursif. Di sini pengalaman diuji dan dibuktikan dengan sistem berpikir yang digunakan dalam demonstrasi ataupun secara burhaniah, sehingga darinya bisa dibentuk sesuatu sistem di mana pengalaman tersebut dapat diduduki atau didudukan dan diuji kevaliditasannya. Meskipun pengalaman ini sendiri sudah berakhir, hal yang sama dapat diterapkan pada data-data yang didapat dari penangkapan indrawi jika berkaitan dengan pengetahuan iluminatif. Tahap yang keempat adalah pendokumentasian dalam bentuk tulisan ataupun pengetahuan atau struktur yang dibangun dari tahap-tahap sebelumnya, dan inilah yang bisa diakses oleh orang lain, sehingga dalam bentuk-bentuk hal tersebut kita dapat mendapatkan pencerahan daripada Tuhan atau berpikir secara al-isyraqiyah. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekilas kita mendengarkan tentang pemikiran daripada filsafat Suhrawardi. Di sini kita tarik kesimpulan bahwasanya Suhrawardi mengambil dua konsep di dalam pengambilan filsafatnya, yakni penggabungan antara falsafah kemudian tasawuf. Kenapa beliau demikian? Yakni karena maraknya penganut daripada Syiah, kemudian penyebaran kajian-kajian daripada Imam Al-Ghazali yang mentah-mentah menolak aliran daripada falsafah. Kemudian penggabungan antara falsafah kemudian tasawuf ini disebut dengan filsafat iluminasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak, kemudian mohon maaf kepada kawan-kawan pendengar, kemudian kawan-kawan, khusus kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami. Ada baiknya nanti kalau seandainya kata-kata kami yang salah, kembalikan lagi kepada kami sendiri supaya kami bisa belajar lebih baik lagi dari sini ke depan. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.